Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, dikabarkan tengah berada dalam kondisi frustrasi berat usai MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island berakhir dengan hasil yang mengecewakan bagi pabrikan asal Italia tersebut. Tanpa kehadiran Marc Marquez, yang harus absen karena cedera, performa Ducati terlihat seperti kehilangan arah dan nyaris tak berdaya menghadapi dominasi rival mereka. Banyak pengamat bahkan menyebut Ducati seperti sedang berada dalam masa konsesi D, istilah sarkastik yang menggambarkan keterpurukan performa mereka layaknya tim-tim papan tengah yang membutuhkan konsesi teknis untuk sekadar bersaing. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali yang menjadi tumpuan utama tim Lenovo Ducati, juga tak mampu menyelamatkan muka tim. Meski sempat tampil kompetitif di paruh awal balapan, Bagnaia akhirnya gagal finish setelah insiden menjelang 4 lap terakhir membuatnya terjatuh dan kehilangan potensi podium. Hasil ini menjadi pukulan berat bagi tim, terutama setelah mereka harus melihat pembalap pengganti Marc Marquez, Michele Pirro, finish di posisi terakhir. Performa yang begitu jauh dari ekspektasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah dominasi Ducati di era modern MotoGP mulai benar-benar berakhir? Balapan di Phillip Island kali ini justru menjadi panggung gemilang bagi Aprilia. Raul Fernandez mencatatkan kemenangan luar biasa, menjadi juara di Australia dan sekaligus memberikan gelar kedua bagi Aprilia musim ini, setelah kemenangan Marco Bezzecchi di MotoGP Inggris 2025. Hasil ini bukan hanya mengukuhkan konsistensi Aprilia sebagai ancaman nyata di kelas utama, tetapi juga menegaskan bahwa mereka kini memiliki motor yang tak kalah cepat dan stabil dibanding Desmosedici GP25 milik Ducati. Tambahan podium ketiga oleh Bezzecchi semakin mempertegas dominasi Aprilia di lintasan yang terkenal angin kencang dan berkarakter teknikal itu. Di sisi lain, Ducati seperti kehilangan seluruh arah strategi tanpa sosok Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu sejak bergabung dengan tim Lenovo Ducati di awal musim telah menjadi salah satu faktor utama kesuksesan mereka. Marquez tak hanya membawa pengalaman dan agresivitas, tetapi juga memberi tekanan kompetitif yang sehat bagi Bagnaia. Dengan absennya Marquez karena cedera bahu yang dialaminya di seri sebelumnya, performa tim seakan langsung anjlok. Tidak ada lagi aura dominan di garasi Ducati, dan hasil di Phillip Island membuktikan betapa ketergantungan mereka terhadap sang juara dunia 8 kali itu begitu besar. Gigi Dall'Igna sendiri dikabarkan sangat kecewa dan bahkan terlihat murung di paddock setelah balapan. Ia disebut beberapa media Italia tanpa berbicara dengan nada tinggi kepada tim teknis dan manajer performa usai lomba, membahas data dan strategi yang dianggap tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu sumber internal Ducati menyebut bahwa Dall'Igna merasa frustrasi karena semua upaya pengembangan Desmosedici GP25 tanpa sia-sia tanpa kehadiran Marquez yang mampu memaksimalkan potensi motor tersebut. Kami seperti kehilangan separuh kekuatan kami, ujar seorang anggota tim yang enggan disebutkan namanya. Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pengarah teknis yang brilian. Ketika dia absen, kami kehilangan panduan dalam membaca perilaku motor di trek. Francesco Bagnaia pun tak luput dari kritik. Meski sudah 2 kali menjadi juara dunia bersama Ducati, performanya musim ini dianggap tidak stabil. Namun, legenda MotoGP Jorge Lorenzo muncul membela Bagnaia. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Lorenzo menegaskan bahwa tidak adil menyalahkan Francesco atas kegagalan Ducati di Australia. Bagnaia bukan pembalap yang lemah, dia juara dunia 2 kali. Tetapi tanpa keseimbangan tim dan tanpa Marquez, sulit bagi siapapun untuk tampil maksimal. Ducati saat ini terlalu bergantung pada Marc, ujar Lorenzo. Ia juga menambahkan bahwa tekanan besar yang dialami Bagnaia terlihat jelas dalam beberapa seri terakhir, terutama sejak Marquez mulai menunjukkan dominasinya di pertengahan musim. Situasi ini membuat suasana di kubu Ducati semakin panas. Para petinggi tim mulai mempertanyakan arah pengembangan dan kebijakan rotasi pembalap. Sementara itu, pabrikan lain seperti Aprilia dan KTM justru terus menunjukkan perkembangan pesat. Phillip Island menjadi bukti bahwa keseimbangan kekuatan di MotoGP mulai berubah. Jika sebelumnya Ducati hampir selalu menempatkan 4 hingga 5 motor mereka di 10 besar, kali ini hanya satu Ducati satelit yang berhasil finish di posisi 8, sementara sisanya tersebar di luar 10 besar.
Ini adalah hasil terburuk Ducati di sirkuit Australia sejak 2019. Kemenangan Raul Fernandez juga membawa sinyal bahaya baru bagi Ducati. Pembalap muda Spanyol itu menunjukkan performa matang dan agresif, memimpin balapan hampir tanpa kesalahan. Aprilia tampak menikmati momen kejayaan mereka, dengan kedua pembalapnya naik podium. Bezzecchi yang finish ketiga menegaskan bahwa Aprilia kini memiliki kombinasi motor kompetitif dan pembalap berkelas. Mereka berhasil memanfaatkan momentum ketika Ducati kehilangan keseimbangan internal. Bagi Ducati, seri Australia ini menjadi alarm keras bahwa dominasi tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua pembalap bintang. Ketika Marquez absen dan Bagnaia gagal menyelesaikan balapan, seluruh struktur performa tim langsung runtuh. Gigi Dall'Igna kini menghadapi tekanan besar dari manajemen puncak Ducati Corse untuk segera membenahi performa dan mencari solusi sebelum musim berakhir. Dengan beberapa seri tersisa, harapan Ducati untuk mempertahankan supremasi pabrikan semakin menipis jika situasi ini tidak segera diatasi. MotoGP 2025 yang semula diprediksi akan menjadi ajang dominasi penuh Ducati kini justru berbalik menjadi musim paling sulit bagi mereka dalam 5 tahun terakhir. Absennya Marquez terbukti menjadi titik lemah fatal yang membuat Ducati seolah kehilangan identitasnya. Sementara Aprilia melangkah mantap menuju puncak, Ducati terjebak dalam krisis internal dan performa yang menurun drastis. Di tengah semua tekanan ini, satu hal menjadi jelas, tanpa Marc Marquez, Ducati benar-benar tampak seperti pabrikan yang kembali ke masa-masa sulit, masa ketika kemenangan hanyalah mimpi, bukan kebiasaan. Bos Ducati dilaporkan mulai curiga ada campur tangan Valentino Rossi di balik kesuksesan Marco Bezzecchi dalam balapan MotoGP Australia 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu. Kecurigaan ini muncul setelah Bezzecchi, yang kini membela tim Aprilia Racing, tampil luar biasa dan berhasil menyalip dominasi Ducati, terutama dengan absennya Marc Marquez dari Ducati Lenovo yang sebelumnya mengalami insiden dengan Bezzecchi di seri Mandalika. Marco Bezzecchi bukan sosok asing bagi Ducati. Sebelum pindah ke Aprilia untuk musim 2025, ia merupakan bagian dari VR46 Racing Team, tim satelit Ducati yang dimiliki oleh Valentino Rossi. Selama beberapa musim, Bezzecchi dibina dalam sistem yang erat dengan Ducati dan dilatih langsung oleh tim Akademi Rossi. Perpindahannya ke Aprilia sempat dianggap sebagai langkah biasa dalam karir seorang pembalap. Namun, performa impresifnya di Australia mengubah persepsi tersebut dan membuat manajemen Ducati merasa ada potensi ancaman serius dari mantan anak didik mereka sendiri. Di sirkuit Phillip Island, Bezzecchi tampil dominan dan secara teknis terlihat sangat matang dalam mengelola balapan. Ia menunjukkan kemampuan menganalisis lintasan, menjaga ritme balap, dan mengambil keputusan strategi secara tepat, gaya yang dinilai mirip dengan pendekatan Valentino Rossi semasa aktif membalap. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Ducati mulai menduga bahwa performa Bezzecchi bukan semata hasil dari peningkatan teknis motor Aprilia, melainkan juga buah dari bimbingan dan pengaruh Rossi yang terus berlanjut meskipun secara formal ia tidak lagi terkait langsung dengan Bezzecchi. Yang membuat Ducati semakin waspada adalah kenyataan bahwa Bezzecchi tampil begitu kuat di saat Ducati kehilangan andalan mereka, Marc Marquez. Marquez, yang sebelumnya bertabrakan dengan Bezzecchi di Mandalika, mengalami cedera sehingga harus absen di Australia. Absennya Marquez membuat Ducati kehilangan daya saing utama mereka dalam perburuan gelar dan sekaligus membuka ruang bagi Bezzecchi untuk tampil tanpa tekanan dari rival beratnya. Dalam pandangan internal Ducati, kombinasi absennya Marquez dan kemenangan Bezzecchi bukanlah hal yang sepenuhnya kebetulan. Meski belum ada pernyataan resmi yang secara langsung menyebut nama Rossi sebagai pihak yang ikut campur dalam strategi balap Bezzecchi, sejumlah pihak dalam tubuh Ducati menyuarakan kekhawatiran soal pengaruh tidak langsung Rossi terhadap performa anak didiknya. Mereka menilai bahwa apa yang ditanamkan Rossi selama Bezzecchi berada di VR46 kini menjadi senjata mematikan yang digunakan oleh tim rival. Bahkan beberapa kalangan menyebut ini sebagai bumerang bagi Ducati, karena pembalap yang mereka bantu kembangkan justru kini menjadi ancaman besar dari luar. Salah satu sumber dari dalam Ducati menyebut bahwa lonjakan performa Bezzecchi tak bisa dilepaskan dari pengalaman dan mentalitas yang dibentuk selama di VR46. Menurutnya, Bezzecchi bukan hanya cepat,
tapi juga semakin matang dalam berpikir dan membaca balapan, sesuatu yang tak banyak dimiliki pembalap muda lain. Kemampuan itu tidak bisa diperoleh hanya dari pengembangan motor, tetapi lebih kepada pembentukan karakter dan cara berpikir, yang diduga kuat dipengaruhi oleh sosok Rossi. Kondisi ini membuat Ducati harus mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap sistem pembinaan pembalap, terutama yang bekerja sama dengan akademi-akademi luar seperti VR46. Mereka mulai memikirkan langkah strategis untuk mempertahankan talenta muda agar tidak berpindah ke tim pesaing, atau setidaknya membatasi sejauh mana pembalap yang mereka bina bisa diakses oleh tim lain. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa Ducati akan lebih ketat dalam mengatur kontrak pembalap satelit agar kejadian seperti Bezzecchi tidak terulang. Bagi Aprilia, kemenangan Bezzecchi di Australia adalah hasil kerja keras dan peningkatan teknis tim, namun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga diuntungkan oleh transfer ilmu dan pengalaman yang dibawa Bezzecchi dari masa lalu bersama VR46 dan Ducati. Sementara itu, Ducati melihat hal ini sebagai peringatan keras bahwa dominasi mereka bisa digoyang oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di luar radar, termasuk pengaruh dari mantan pembalap legendaris seperti Valentino Rossi. Situasi ini menambah lapisan baru dalam persaingan MotoGP musim 2025. Bukan hanya soal mesin, strategi tim, atau kemampuan pembalap di lintasan, tetapi juga bagaimana proses pembinaan dan loyalitas jangka panjang seorang pembalap bisa memengaruhi peta kekuatan antar pabrikan. Jika benar pengaruh Rossi masih melekat dalam gaya balap Bezzecchi, maka Ducati harus bersiap menghadapi bukan hanya satu pembalap rival, melainkan jejak panjang dari salah satu pembalap tersukses sepanjang masa yang kini berdiri di sisi berlawanan. Untuk saat ini, Ducati masih mengamati situasi dan belum mengambil langkah terbuka. Namun dengan semakin panasnya persaingan menuju akhir musim, bisa jadi hubungan antara Ducati, Rossi, dan Bezzecchi akan menjadi cerita besar yang mewarnai MotoGP 2025. Ducati dan Marc Marquez, dominasi yang terancam dalam dinamika MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai dinamika yang memperlihatkan betapa kompetitifnya lintasan balap kelas utama ini. Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati, sebuah langkah besar yang bukan hanya mengubah peta kekuatan tim, tetapi juga membawa tekanan baru bagi pabrikan asal Italia tersebut. Ambisi Marquez yang ingin meraih gelar juara dunia ke-7 untuk menyamai rekor legendaris Valentino Rossi menjadi motivasi pribadi, sekaligus beban ekspektasi besar bagi Ducati. Masuknya Marquez ke Ducati tak sekadar memperkuat barisan pembalap. Ia membawa reputasi, determinasi, dan pengalaman yang membuatnya langsung menjadi tumpuan utama tim. Bahkan, sejumlah media menyoroti bahwa tanpa kehadiran Marquez, Ducati mungkin sudah kehilangan dominasinya. Dalam beberapa laporan, muncul narasi bahwa, tanpa Marc Marquez, Ducati sudah tumbang, menandakan betapa vital peran pembalap asal Spanyol itu dalam menjaga performa dan konsistensi tim. Hal ini juga membuka pertanyaan besar mengenai seberapa unggul motor Ducati sebenarnya, atau apakah keunggulan yang mereka tunjukkan selama ini lebih ditopang oleh kemampuan Marquez daripada keandalan teknologi semata. Sementara itu, rivalitas di grid semakin menguat dengan kebangkitan Aprilia. Tim ini tak lagi sekadar pelengkap, melainkan mulai menunjukkan taji sebagai pesaing serius. Kehadiran Marco Bezzecchi sebagai pembalap pabrikan menjadi simbol tekad Aprilia untuk naik level. Bezzecchi, yang dikenal sebagai salah satu murid Valentino Rossi, menyebut dirinya bangga bisa bergabung dengan tim besar seperti Aprilia. Langkah ini tak hanya memperkuat susunan pembalap mereka, tetapi juga memberikan sinyal bahwa Aprilia siap bersaing secara teknis dan strategi. Di sisi Ducati, tantangan juga datang dari dalam. Meskipun mereka tetap menggunakan spesifikasi mesin GP24, terdapat perbedaan setelan dan pembaruan kecil pada motor Marquez dan Francesco Bagnaia. Hal ini menunjukkan adanya eksperimen dan penyesuaian di balik layar, yang bisa menjadi indikasi bahwa Ducati masih mencari formula teknis terbaik. Namun, fakta bahwa performa tim terlihat jauh lebih kuat saat Marquez tampil dominan dibanding ketika ia absen atau mengalami masalah, menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas teknis Ducati secara keseluruhan.
Dominasi Marquez di klasemen pembalap juga memperkuat narasi ketergantungan Ducati pada dirinya. Laporan terkini menyebut bahwa Marquez memimpin klasemen dengan jarak signifikan, sementara Bagnaia, juara dunia sebelumnya, masih tertinggal cukup jauh. Ini menegaskan bahwa keberhasilan Ducati musim ini sangat ditentukan oleh penampilan individu Marquez, bukan semata kekuatan tim atau kualitas motor. Kondisi ini justru membuka peluang besar bagi tim-tim pesaing seperti Aprilia. Dengan peningkatan performa teknis dan organisasi, serta hadirnya Bezzecchi, Aprilia mulai menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Meskipun belum mampu menyalip Ducati secara konsisten, keberadaan mereka di posisi atas sudah cukup untuk meningkatkan tensi kompetisi. Ini menjadi alarm bagi Ducati agar tidak terlena dalam dominasi semu yang terlalu mengandalkan satu pembalap. Namun demikian, dari sudut pandang strategis dan bisnis, kehadiran Marquez membawa banyak keuntungan bagi Ducati. Laporan menyebut bahwa masuknya Marquez membantu menarik sponsor baru dan meningkatkan visibilitas merek Ducati secara global. Dalam konteks industri motorsport modern, aspek ini tidak kalah penting dibanding pencapaian teknis di lintasan balap. Artinya, Marquez tak hanya memberikan kemenangan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi tim. Meski begitu, skenario ketergantungan ini menyimpan risiko besar. Jika Marquez mengalami cedera atau performanya menurun, Ducati berpotensi kehilangan pijakan dominannya. Dalam situasi seperti ini, rival seperti Aprilia bisa memanfaatkan celah tersebut untuk mendekati, atau bahkan menyalip, posisi mereka. Oleh karena itu, penting bagi Ducati untuk terus meningkatkan performa motor dan memberikan dukungan maksimal bagi seluruh pembalap, tidak hanya fokus pada satu individu. Kompetisi MotoGP 2025 memperlihatkan bahwa tidak ada lagi ruang untuk kesalahan atau terlalu bergantung pada satu kekuatan. Pesaing semakin dekat, dan setiap tim kini berinvestasi besar dalam teknologi, strategi, dan pengembangan pembalap. Ducati, meskipun masih berada di puncak, tidak boleh merasa nyaman. Mereka harus terus berinovasi dan menjaga konsistensi agar tidak disalip oleh tim seperti Aprilia yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Musim ini menjadi panggung yang sangat menentukan bagi Marc Marquez dan Ducati. Namun jika lengah, jalan menuju kejayaan bisa tergelincir, apalagi dengan tekanan dan persaingan yang semakin ketat. Bagi Aprilia dan tim lain, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa dominasi satu tim tidak akan bertahan selamanya. Dalam dunia MotoGP, perubahan bisa datang kapan saja, dan musim 2025 mungkin menjadi titik baliknya.